Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku semua, kita bertemu lagi pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada hari ini kita nanti akan membahas materi tentang populasi dan sampel. Diharapkan nantinya selesai sesi saat ini, kita bisa menerangkan, menjelaskan tentang populasi, menjelaskan tentang sampel dan bagaimana perbedaan antara populasi dan sampel. Semua siap ya, dan sehat selalu harapan saya. Baik, kita mulai pertama kali terlebih dahulu. Pada saat seorang peneliti ingin melakukan suatu penelitian, maka peneliti ini perlu membuat suatu desain penelitian, di mana salah satu desain penelitian yang dilakukan adalah menentukan teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian, di mana teknik sampling ini juga terkait dengan populasi. Jadi artinya di sini bahwa kita perlu mengetahui perbedaan antara populasi dan sampel, karena populasi dan sampel inilah yang akan menjadi ketepatan di dalam hasil penelitian yang nantinya akan kita lakukan. Pertama kali di sini yang perlu kita pahami adalah istilah dari populasi, sampel, elemen, subjek maupun kerangka dari populasi itu sendiri. Yang pertama, apa yang disebut dengan populasi? Pada saat kita melakukan suatu penelitian, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu populasi yang akan kita gunakan. Karena apa? Karena populasi ini merupakan keseluruhan orang atau keseluruhan kegiatan atau keseluruhan dari suatu isu-isu yang menarik yang akan digunakan oleh seorang peneliti di dalam melakukan suatu penelitian. Contohnya, apabila kita ingin melakukan suatu penelitian tentang kinerja keuangan suatu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka populasi di sini ini adalah semua perusahaan manufaktur yang ada atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Atau kita akan melakukan penelitian tentang prestasi belajar mahasiswa angkatan 2019 program studi manajemen FEB UMY. Maka yang dikatakan populasi di sini adalah semua mahasiswa angkatan 2019 program studi manajemen FEB UMY. Jadi bisa dipahami ya tentang pengertian dari populasi ini. Kemudian populasi ini juga terkait dengan elemen populasi. Elemen populasi ini merupakan anggota dari populasi yang akan kita amati atau yang akan kita gunakan. Seperti yang saya contohkan tadi di atas, bahwa populasi pada saat kita melakukan penelitian tentang kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka yang dikatakan elemen itu adalah setiap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Atau kalau misalnya populasi kita itu adalah mahasiswa angkatan 2019 program studi manajemen FEB UMY, maka yang dikatakan elemen populasi adalah setiap mahasiswa angkatan 2019 program studi manajemen FEB UMY. Jadi elemen itu adalah bagian dari populasi. Jadi perlu diperhatikan betul, jangan sampai terjadi penentuan elemen kita itu berbeda dengan populasi yang kita tetapkan. Istilah yang ketiga yang perlu dipahami adalah bingkai dari populasi. Bingkai populasi ini apa? Bingkai populasi ini adalah daftar dari semua elemen di dalam populasi. Jadi kita juga harus membuat suatu list atau suatu daftar dari anggota atau dari elemen-elemen populasi yang akan kita teliti. Misalnya tadi, tentang kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia, maka di sini elemennya adalah setiap perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia, kemudian kita buat suatu list atau suatu bingkai populasi dengan menuliskan dalam bentuk daftar ya,
itu semua perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Atau kalau seperti yang saya contohkan yang kedua, kalau misalnya populasi kita itu adalah mahasiswa program studi manajemen angkatan 2019 FEB UMY, maka kita harus membuat list atau bingkai populasi daftar nama mahasiswa program studi manajemen angkatan 2019. Nah, ini antara populasi, elemen, bingkai populasi, ini semua sangat terkait. Pada saat kita salah satu menuliskan salah pada bingkai populasi ini, bisa terjadi penentuan populasi yang akan kita gunakan sebagai penelitian ini menjadi kurang tepat. Kemudian yang keempat, istilah yang keempat yang perlu dipahami adalah mengenai sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi artinya di sini pada saat kita menentukan suatu sampel, maka kita tidak boleh lepas dari bingkai populasi yang sudah kita tuliskan. Jadi kita mengambil sampel itu adalah yang ada di dalam populasi yang sudah kita buat bingkai populasinya. Jangan sampai terjadi penentuan sampel itu di luar dari bingkai populasi yang sudah kita susun. Contohnya, kita melakukan penelitian tentang prestasi belajar mahasiswa angkatan 2019 di program studi manajemen tadi, maka jangan sampai terjadi pengambilan sampel adalah mahasiswa angkatan 2018. Ini menjadi kurang tepat. Kemudian yang keempat, istilah keempat yang perlu dipahami adalah subjek. Subjek ini adalah satu anggota dari sampel. Jadi kalau kita sudah memilih suatu sampel dalam satu penelitian, maka yang dikatakan subjek itu adalah anggota dari sampel yang kita pilih. Kita tidak boleh menentukan subjek itu mengambil dari populasi atau dari bingkai populasi yang kita tentukan. Empat inilah yang harus Anda pahami di dalam kita menentukan atau membuat suatu penelitian. Jadi saya tekankan kembali, pada saat Anda penentuan populasi maupun sampel itu salah, maka bisa terjadi hasil penelitian Anda menjadi tidak akurat. Tidak bisa kita lakukan suatu generalisasi atau tidak bisa kita buat suatu kesimpulan atau analisis. Saya yakin hasilnya pasti kurang akurat. Sekarang perbedaannya antara populasi dan sampel, di sini perlu dilihat dari definisinya saja. Ini sudah terlihat bahwa populasi pada sisi sebelah kiri ya, ini mengacu pada kumpulan semua elemen yang memiliki karakteristik umum. Atau bisa dikatakan semua anggota objek yang akan kita teliti. Sedangkan sampel itu adalah subkelompok dari anggota populasi yang sudah kita pilih untuk berpartisipasi di dalam suatu penelitian. Atau kita bisa katakan sebagian dari anggota objek yang akan kita teliti. Jadi bagian dari populasi. Jadi termasuk kalau populasi itu semua pada grup tersebut, sampel itu hanya sebagian dari sampel dari populasi. Karakteristiknya agak berbeda. Pada populasi ini diukur dengan parameter, sedangkan sampel itu pada statistik. Perhatikan di sini pengumpulan datanya juga berbeda. Biasanya kalau populasi itu pengumpulan datanya itu berbentuk sensus lengkap, sedangkan sampel itu menggunakan survei atau kita gunakan suatu teknik sampling. Fokusnya pada populasi, yaitu kita harus lakukan identifikasi terhadap suatu karakteristik, sedangkan sampel ini kita harus membuat kesimpulan tentang populasi tersebut. Sebelum saya masuk pada proses pengambilan sampel, saya ulang sekali lagi, karena ini populasi sampel ini juga merupakan salah satu ya komponen yang saya jelaskan tadi yang sangat penting di dalam penelitian. Jadi perlu dipahami betul ya pengertian atau pemahaman secara garis besar dari populasi dan sampel. Bagaimana cara kita melakukan proses pengambilan sampel? Jadi di dalam suatu penelitian kita tidak harus menggunakan populasi.
banyak para peneliti, sebagian besar, itu di dalam melakukan penelitian itu menggunakan sampel. Karena apa? Yang pertama, bahwa pada saat kita menggunakan populasi, itu terkendala banyak masalah. Yang pertama dari sisi waktu. Pada saat kita menggunakan populasi, waktu yang kita gunakan itu terlalu lama. Contohnya saja yang paling mudah. Kita melakukan penelitian dengan populasi adalah mahasiswa angkatan 2019 Prodi Manajemen. Katakanlah jumlah angkatan 2019, mahasiswa angkatan 2019 ini ada 400 mahasiswa. Kalau kita gunakan populasi, kita harus mencari 400 mahasiswa ini. Bahkan bisa terjadi ada beberapa mahasiswa yang sulit kita temui. Jadi akan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua dari sisi biaya. Dari sisi biaya tentunya dengan jumlah yang relatif besar, maka kita juga akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sedangkan yang ketiga yaitu dari sisi sumber daya manusianya, kita akan mengerahkan banyak orang yang terlibat di dalam penelitian kita. Sehingga kecenderungan di dalam melakukan penelitian jarang yang menggunakan populasi, tetapi kita lebih ke arah pada sampel. Jadi ini alasannya mengapa dalam satu penelitian, kalau mahasiswa membaca semua ya, adik-adik membaca semua dalam satu artikel atau jurnal, itu sebagian besar mereka menggunakan sampel dibandingkan populasi. Bukan berarti bahwa satu penelitian itu tidak pernah menggunakan populasi. Ya. Cara pengambilan sampel. Yang pertama, yang kita lakukan, kita juga harus tentukan populasinya terlebih dahulu. Populasi ini ada yang disebut populasi terbatas, ada juga yang disebut populasi tidak terbatas. Populasi terbatas itu adalah populasi yang jumlahnya itu diketahui. Contohnya tadi, mahasiswa angkatan 2019 program studi manajemen. Maka kita bisa mengetahui jumlah dari populasinya, misalnya 400 mahasiswa, itu disebut dengan populasi terbatas. Kalau populasi tidak terbatas, itu adalah populasi yang jumlahnya tidak diketahui. Contohnya saja, kalau kita ingin melakukan penelitian tentang ikan yang ada di dalam laut, kita tidak bisa mengetahui jumlah ikan yang ada di lautan luas. Coba, kalau Anda menghitung jumlah ikan yang ada di dalam lautan, bisa nggak kira-kira? Agak kesulitan kan? 1, 2, 3, 4, nanti yang ke-10 terhitung lagi, masuk lagi, dan sebagainya. Nah, sebelum kita selesai menghitung, kiranya ikannya berkembang biak lagi. Jadi kesulitan kita di dalam menentukan jumlah dari populasi tersebut. Ini yang disebut dengan populasi tidak terbatas. Kemudian yang kedua, proses pengambilan sampel, kita tentukan kerangka sampel kita. Jadi tahapan dari penentuan ini harus kita lakukan. Misalnya di sini tentukan populasinya, tentukan elemennya, tentukan kemudian sampelnya, tentukan subjek dari sampel yang akan kita teliti. Tetapi pada langkah yang kedua ini kita belum bisa menentukan sampel yang akan kita gunakan dan subjeknya. Kita masih membuat suatu kerangka atau suatu tahapan bagaimana kita menggunakan suatu teknik sampling yang akan kita gunakan dan subjek yang akan menjadi komponen dari penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita tentukan desain pengambilan sampel. Artinya di sini, karena kalau kita melakukan penelitian dengan menggunakan sampel, maka langkah ketiga, tentukan terlebih dahulu teknik sampling yang akan kita gunakan. Jadi harus kita pilih. Penentuan teknik sampling ini pun juga harus tepat. Jangan asal-asalan penentuan teknik sampling. Jadi mengikut dari peneliti terdahulu. Mereka menggunakan random sampling, kita gunakan random sampling. Mereka menggunakan purposive, kita gunakan purposive. Pemilihan teknik sampling ini juga harus disesuaikan dengan topik atau tema penelitian yang akan kita lakukan.
Kemudian yang keempat yaitu menentukan ukuran sampel yang sesuai. Artinya di sini jumlah sampel yang akan kita gunakan pun tidak secara sembarangan. Katakanlah kita akan melakukan penelitian dengan jumlah populasi sebanyak 300 ya. Kita menggunakan populasi terbatas di sini. Maka kemudian kita kira-kira jumlah sampel yang bisa mewakili populasi itu adalah 50 atau 75. Ini tidak boleh. Karena ukuran jumlah sampel ini pun juga harus kita hitung berdasarkan pada sumber-sumber yang valid. Kemudian yang kelima, barulah kita melakukan proses pengambilan sampel. Jadi artinya di sini bahwa proses pengambilan sampel ikuti 5 urutan di sini. Jangan sampai menentukan populasi langsung masuk pada tahap yang kelima, langsung proses pengambilan sampel. Saya yakin kalau kita melakukan lompat-lompat seperti itu bisa terjadi nanti sampel kita menjadi kurang tepat. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan lebih rinci, yaitu tahap yang ketiga, yaitu teknik sampling. Saya masuk pada langkah ketiga, lebih fokus pada langkah ketiga. Ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan sampel. Ya, perhatikan di sini. Yang pertama, subjek penelitian tentunya lebih sedikit, karena sampel itu adalah bagian dari populasi. Yang kedua, keuntungannya, kalau kita gunakan populasi itu terlalu besar, dikhawatirkan ada yang terlewat. Contohnya tadi yang saya sampaikan, pada saat kita menggunakan subjek penelitian kita itu adalah mahasiswa angkatan 2019 program studi manajemen FEB UMY, misalnya sebanyak 400, saya yakin 400 mahasiswa ini juga akan terlewat. Bahkan kita mungkin hanya dapat 240 atau mungkin hanya sepertiga saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita gunakan sampel itu lebih efisien dari sisi dana, uang, waktu, kemudian dari sumber daya manusia atau dari sisi tenaganya. Kemudian yang keempat, ada bias dari orang yang mengumpulkan datanya. Biasanya kita akan membentuk tim di dalam pengumpulan data, apalagi dengan jumlah populasi yang relatif besar, maka di sini bisa terjadi antar orang atau antar orang yang mengumpulkan data itu pasti ada bias di sini. Kemudian yang kelima, penelitian populasi tidak mungkin dilakukan. Misalnya di sini dengan jumlah populasi yang sangat tidak terbatas, maka biasanya akan kesulitan kalau penelitian itu menggunakan populasi. Memang ada yang mengatakan bahwa hasil kalau kita menggunakan populasi itu kemungkinan lebih akurat karena yang kita ambil ya subjeknya itu seluruhnya sehingga hasilnya akurat. Tetapi yang perlu diperhatikan dari 5 komponen ini ya, dari 5 komponen ini tolong diperhatikan betul. Jadi tadi alasannya mengapa sebagian besar orang itu melakukan penelitian menggunakan sampel, alasannya ya 5 ini. Karena dari sisi keuntungannya, dari jumlahnya, dari adanya efisiensi, kemudian juga adanya bias, kemudian juga dengan populasi yang banyak sehingga kadang-kadang tidak bisa kita lakukan. Bahkan bisa terjadi berhenti di tengah jalan. Ini permasalahan dalam sampel. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan sampel misalnya. Yang perlu diperhatikan atau yang perlu saya tekankan di sini, tadi sudah saya sampaikan juga, yang pertama tentang jumlah sampel yang akan diambil. Tadi saya katakan bahwa jumlah sampel yang diambil itu tidak bisa kita lakukan secara sembarang. Ini saya sering mengamati atau melihat dari suatu penelitian, itu dalam pengambilan sampel itu hanya berdasarkan pada kira-kira. Jadi katakanlah tadi saya katakan populasinya 300, kira-kira 50 saja atau 60 saja, tanpa kita memperhatikan minimal sampel yang harus kita gunakan di dalam melakukan penelitian. Harapan kita, hasil kita itu nanti akan berguna atau bisa mengeneralisasi dari populasi tersebut. Harapan kita kan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita melakukan penelitian yang penting selesai.
Hasilnya seperti ini, masalah digunakan atau tidak, itu tidak penting. Ini anggapan yang salah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memilih teknik sampling. Teknik sampling itu bukan berdasarkan kesukaan peneliti. Saya memilih purposive, saya memilih stratified, kok bahasanya bagus. Bukan itu yang kita pilih. Tetapi kita akan memilih teknik sampling berdasarkan pada topik tema yang akan kita teliti. Bahkan saya juga pernah membaca bahwa pada pengambilan teknik sampling semua menggunakan random sampling, yaitu pada probability sampling. Padahal kalau kita lihat teknik yang kita ambil ini menjadi kurang tepat. Jadi tolong perhatikan betul untuk yang kedua. Jadi permasalahannya dari dua hal ini pada saat kita kurang tepat di dalam pengambilannya, saya yakin kembali lagi hasilnya menjadi kurang akurat. Dan ini menjadi tidak bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya kita melakukan penelitian dengan jenis penelitian terapan. Kita melakukan penelitian di salah satu perbankan atau perusahaan lain. Nah, kemudian di situ kita lihat akar permasalahannya apa. Kemudian kita munculkan permasalahan penelitian dan sebagainya. Kemudian kita tentukan teknik sampling dan seterusnya. Kalau ini tahapannya benar, hasil ini bisa untuk memecahkan permasalahan di dalam perusahaan atau perbankan tersebut. Tetapi pada saat kita masuk ke perbankan tersebut atau ke perusahaan tersebut, ya, tanpa melihat permasalahan, tetapi kita langsung tulis saja penelitian yang akan kita lakukan, hasil kita ini menjadi tidak bermanfaat kepada perusahaan tersebut. Nah, penelitian-penelitian terapan ini seringnya terjadi, ya, ini mohon diperhatikan betul. Kita datang ke perbankan, kita datang ke perusahaan, kita mengatakan akan melakukan penelitian, mungkin untuk tugas akhir kita. Di situ kita tidak melakukan apapun, hanya minta data. Setelah itu kita kerjakan. Nah, ini kemudian what's next? Kita tidak bisa tahu permasalahannya. Yang pertama itu harus kita gali. Kalau di perusahaan tersebut tidak ada permasalahan secara umum, maka ya tidak perlu kita melakukan penelitian di sana. Karena apa? Ya kembali lagi bahwa harapannya hasil penelitian ini bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di perusahaan atau perbankan tersebut. Ini adalah teknik pengambilan sampel. Tadi pada langkah ketiga, perhatikan betul di sini. Teknik sampling itu ada dua. Yang pertama disebut dengan probability sampling, yang kedua adalah non-probability sampling. Probability sampling ini artinya bahwa semua di situ subjek atau semua elemen yang ada di sana itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Saya tekankan memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Saya kembali lagi pada contoh tadi di atas. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang prestasi belajar mahasiswa angkatan 2019 Prodi Manajemen FEB. Nah, mahasiswa angkatan 2019 itu sebanyak 400 populasinya. 400 mahasiswa dari penelitian yang akan dilakukan itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Entah itu si A, si B sampai Z, ya namanya semua, entah itu kelas A, B, C, D, semua itu memiliki peluang yang sama. Artinya, kita memilih secara sembarang pun tidak masalah di sini di dalam kita melakukan penentuan sampel. Berbeda dengan yang kedua. Untuk yang kedua, non-probability sampling. Non-probability sampling itu semua elemen tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Jadi untuk yang kedua ini memang harus kita pilih. Di mana pilihan ini menjadi subjek dari sampel yang akan kita gunakan. Perbedaannya jelas ya. Perbedaannya jelas antara yang pertama dengan yang kedua. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Dalam kita melakukan pemilihan sampling, dalam probability sampling,
Di sini yang saya jelaskan ada 4 yang sering digunakan, tapi sebenarnya teknik sampling pada probability ini banyak sekali. Yang pertama adalah disebut dengan simple random sampling. Yang kedua, systematic sampling. Yang keempat, stratified sampling. Yang keempat ya, cluster sampling. Jadi saya ulang, yang pertama simple random sampling, yang kedua systematic sampling, yang ketiga stratified sampling, yang keempat adalah cluster sampling. Ini kita jelaskan perbedaannya ya, tidak kemudian kita melihat dari bahasa yang terbaik di sini. Yang pertama simple random sampling. Simple random sampling ini memang banyak yang menggunakan. Tapi hati-hati, kembali lagi pada topik atau tema yang akan kita teliti. Saya contohkan, saya kembali lagi pada prestasi belajar mahasiswa angkatan 2019 ya, Prodi Manajemen FEB UMY. Misalnya kita akan melakukan penelitian tersebut, maka populasinya adalah mahasiswa angkatan 2019 Prodi Manajemen. Jangan ngambil prodi akuntansi, jangan mengambil prodi ilmu ekonomi, tapi khusus pada prodi manajemen. Nah, ini simple random sampling. Kemudian kita buat apa? Kita buat bingkainya dari populasi tersebut. Dari nama pertama A, B, C, D dan seterusnya sampai selesai. Kita buat bingkainya, bingkai dari populasinya. Kita perhatikan di sini, apakah semua mahasiswa ini memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel? Karena kita di sini akan meneliti tentang prestasi belajar mahasiswa, otomatis bahwa semua elemen yang ada dalam populasi tersebut memiliki peluang yang sama. Jadi kita buat. Nah, kemudian kelanjutannya bagaimana penentuan sampel di sini? Karena memiliki peluang yang sama, teknik sampling yang kita gunakan yang pertama, simple random sampling. Kemudian kita buat coding. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 400. Kita tentukan jumlah sampel yang kita gunakan. Misalnya sampel yang kita gunakan itu ada 150. Ya, yang akan kita gunakan 150. Jadi artinya dari populasi sebanyak 400, ya, setelah kita ukur 150 itu batas minimal, maka bisa kemudian kita masukkan dalam kotak, kita undi. Kita ambil secara acak sebanyak 150. Nah, kita sisihkan, maka 150 ini yang nantinya akan menjadi subjek sampel kita. Seperti itu. Kalau keambil nama urutan 350 bagaimana Bu? Padahal sampel kita 150, tidak masalah. Karena ini tadi kita lakukan secara acak. Semuanya itu memiliki peluang yang sama. Paham ya kira-kira apa yang saya jelaskan ya? Perbedaannya dengan systematic sampling. Kalau systematic sampling hampir sama. Hampir sama, tapi ada perbedaannya sedikit di sini. Jadi kita buat list ya, bingkai dari populasi tadi sebanyak 400. Kemudian kita buat codingnya 1, 2, 3, 4 sampai 400. Caranya systematic sampling, kemudian kita lakukan dengan cara misalnya kelipatan 4 yang akan menjadi subjek sampel saya. Maka dari 400 ini misalnya kelipatan 4 ya. 1, 2, 3, 4 saya ambil 1. 5, 6, 7, 8 saya ambil 1. 9, 10, 11, 12 saya ambil 1. Nah, artinya pada saat kelipatan 4 saya mengambil di dalam kotak undian itu secara acak. Itu yang disebut systematic sampling. Kemudian yang ketiga stratified sampling. Kalau stratified sampling itu berstrata. Jadi artinya tadi misalnya populasi dari penelitian kita itu adalah mahasiswa angkatan 2019. Maka kita buat strata-strata dengan misalnya kelas. Kelas A sendiri, kelas B sendiri, C, D, dan seterusnya. Dan pada stratified sampling ini kita bisa lakukan secara proporsional. Misalnya tadi jumlah kelas itu kan kadang berbeda-beda ya. Kelas A misalnya jumlahnya 40, kelas B 42,
kelas C 43. Ini kita bisa proporsikan. Total 400 mahasiswa. Jadi kelas A proporsinya berapa? Tadi kan jumlahnya 40. 40 per 400 ya kali 100%. Jadi kita lihat proporsinya. Yang akan kita ambil sebagai sampel itu 150. Jadi misalnya kelas A proporsinya adalah 15%, maka 15% kita kalikan 400. Jadi modelnya itu proporsional. Kalau yang non proporsional, kelas A, B, C akan kita ambil sampelnya itu dengan jumlah tentunya ya tidak terlalu beda jauh secara signifikan ya. Nggak boleh kelas A kita ambil 30, kelas B 0, kelas C 2 nggak boleh, tapi semuanya akan mendekati. Jadi stratified itu kita kelompokkan. Kemudian yang keempat, cluster sampling. Cluster sampling ini perbedaannya yaitu kita juga akan mengelompokkan dari populasi-populasi kita. Tetapi di sini perbedaannya kita tidak mengetahui ya jumlah dari populasinya. Bahkan kelompok-kelompok itu bisa berjenjang. Kita bisa memilih kelompok yang kita mudah untuk menghitung atau menentukan proporsi dari sampel tersebut. Seperti itu. Jadi itu stratified maupun cluster itu adalah kita harus membuat strata-strata terlebih dahulu. Jadi strata-strata inilah yang kemudian akan kita jadikan sebagai subjek dari sampel yang akan kita gunakan. Nah, kemudian untuk teknik sampling yang kedua, non-probability. Bahwa di sini tidak semua itu memiliki peluang yang sama. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama adalah convenience sampling. Kemudian yang kedua purposive sampling. Kemudian yang ketiga adalah snowball sampling. Convenient itu pengambilan sampelnya itu tergantung kemudahan. Misalnya tadi sampel kita adalah mahasiswa angkatan 2019, yang kita ambil sampel itu ya kita ketemu langsung angkatan 2019, kita tanya angkatan 2019 ya, ini kita jadikan sampel. Jadi ketersediaan dari subjek ya, ketersediaan dari subjek. Ketemu setelah cukup 150 selesai. Jadi kita bisa tunggu saja perkuliahan di mahasiswa angkatan 2019, kemudian yang cepat, oh ini jadi sampel saya, ini jadi sampel saya, sampai memenuhi sebanyak 150. Kemudian yang kedua, purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik sampling yang bersyarat. Artinya kita akan memberikan syarat-syaratnya. Misalnya tadi prestasi belajar mahasiswa, yang akan kita jadikan sampel itu adalah misalnya mahasiswa angkatan 2019 yang masuknya di atas 90%. Ini kan ada syaratnya ya. Ada syaratnya, sehingga nanti yang menjadi sampel kita itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang tingkat kehadirannya di atas 90%. Bagaimana yang di bawah 90%? Ini tidak bisa menjadi subjek sampel kita. Kemudian snowball sampling, ini biasanya kalau kita melakukan penelitian dengan teknik sampling snowball, ini contohnya seperti multi level marketing. Jadi pengambilan sampel itu secara berantai. Jadi kita meminta tolong ini punya jaringan-jaringan ini yang akan melakukan pengambilan sampel-sampel kita. Itu snowball. Semakin ke bawah, ini kan semakin banyak jaringannya, sehingga kita bisa mendapatkan sampel yang terpenuhi sebanyak 150. Ini paling mudah ya, dalam kita melakukan pengambilan sampel, bisa dilihat di sini keterwakilan, karena keterwakilan sampel ini sangat penting di dalam penelitian. Kalau ya, maka pilih yang mana? Kita bisa gunakan cara probabilitas. Kalau tidak, maka kita ambil yang non probabilitas. Kita lihat tujuannya untuk generalisasi atau untuk menilai parameter yang berbeda, ini sudah kita kelompok-kelompokkan. Sehingga tabel ini akan memudahkan adik-adik semua di dalam kita melakukan penentuan sampel. Nah, mungkin saya bisa jelaskan secara sekilas tentang pengertian populasi dan sampel. Saya minta coba tolong kita buat atau Anda amati dari suatu artikel atau jurnal, lihat teknik samplingnya dan coba kemudian dianalisis tingkat
keakuratan atau ketepatan dalam pengambilan sampel. Atau adik-adik bisa juga melakukan satu pengamatan atau mungkin dari perencanaan tugas akhir yang dilakukan, kemudian tolong buat populasinya, kemudian juga teknik sampling yang tepat yang akan digunakan. Dan ini nanti akan selanjutnya kita diskusikan di My Class. Untuk materinya secara lengkap nanti bisa adik-adik semua bisa lihat di My Class ya, dan diskusi selanjutnya secara mendalam bisa kita lakukan di My Class. Mungkin itu dari saya cukupkan. Selamat belajar, semangat ya untuk membuat tugas akhir atau skripsi adik-adik semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.